Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari Rise from the Rebel part 45. Gak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Zovan sudah menyelesaikan dua latihan utama di Gunung Ice Gods. Sementara itu di tempat latihan Frost Tiger, di sana terlihat ada Guiyu dan Aoshi yang tahu kalau tempat ini merupakan paling sulit dari tiga tempat pelatihan utama. Guiyu dan lainnya dapat kesempatan untuk berlatih di Gunung Ice God. Dia ingin mencari ruang latihan untuk fokus ke latihannya dan pengen nggak ketemu orang seperti Raging Bear Claw lagi. Dia merinding mengingat orang itu karena Raging Bear seperti mengajaknya bertarung. Tang Aoshi mengatakan kau akan kecewa. Wei Yu belum paham, tapi setelah itu dia paham karena melihat adanya Raging Bear di depannya dan bingung kenapa orang itu ada di sini. Di samping ranking Beer ada ranking 2, Federasi Icefield namanya Jue Wu. Dia bertanya siapa mereka itu. Ranking Beer menjelaskan mereka orang dari Tiongkok dan tidak perlu memperhatikan mereka. Kata Ranking Beer, ranking nomor 1 Lao Shi berlatih di pengasingan setengah tahun dan masuk lagi ke ruang latihan Frost Tiger. Dia ingin tahu berapa level yang dia bisa pertahankan saat ini. Apakah Lausi bisa menembus ke level 6? Raging Bear dan lainnya hanya sampai di level 4 di Frost Tiger. Kalau Lausi menembus level 6, jaraknya dengan Lausi akan semakin besar. Jue Wu bilang sejak awal Luosi sudah unggul segala aspek dari mereka. Dan setiap zaman selalu saja ada orang seperti Laoshi yang akan memimpin rekan-rekannya. Saat itu keduanya melihat Jenderal Zhong dan lainnya datang. Keduanya mengira mereka juga ingin melihat Laoshi. Keduanya juga melihat Bing Tan dan Lin Feng. Raging Bear bertanya, bukankah keduanya tidak suka dengan Laoshi dan tidak menyangka keduanya di sini untuk menyaksikan tantangan Laoshi di level 6. Keduanya itu membantah, siapa yang mau melihatnya? Hentikan omong kosongmu itu. Raging Bear tertawa. Terus siapa lagi yang ingin kalian lihat di Frost Tiger ini? Juo Wu bertanya, apa kalian mau melihatku berlatih? Setelah itu datanglah Zovan yang membuat Raging Bear penasaran siapa pemuda itu. Zovan kaget dan bingung kenapa penontonnya semakin banyak saja. Bahkan ada Tang Aoshi dan Gui Yu. Raging Bear akhirnya menyadari kalau itu adalah Zovan, jenius Tiongkok yang menyelesaikan insiden di Starfall Elemental Mine. Raging Bear meremehkannya karena dia terlihat biasa saja. Dia ingin menantang Zovan dan mengalahkannya di depan semua orang, dan membuat semua warga dari Cina paham kalau mereka juga bisa menyelesaikan Starfall Elemental Mine. Lin Feng berbicara, apa kau mencoba menantang Tuan Zovan, Raging Bear? Aku sarankan kau tidak melakukannya. Raging Bear bertanya apa maksudnya. Lin Feng nggak menjelaskannya, dia akan tahu nanti. Jenderal Zhong menyerahkan kunci untuk Zovan menuju ke ruang latihan yang sedang kosong. Tang Aoshi sebagai bibi Zovan kesal melihat adanya gadis yang ingin mencoba merayu Zovan. Zovan sudah berjalan masuk ke ruang latihan Frost Tiger. Raging Bear mengira Zovan hanya akan bisa mencapai level 4 saja. Dia masih ingin menantang Zovan dan mempermalukannya di depan semua orang. Di dalam ruang latihan, Zovan merasa tempat ini berbeda dari dua lainnya. Ice Bear menguji kekuatan, Snow Wolf menguji skill dan kecepatan, lalu Frost Tiger ini akan menguji aspek teritori mereka. Zovan sudah mengaktifkan level pertama dan bisa merasakan perasaan Frost Tiger yang luar biasa. Teritori sangat mengintimidasi, seolah-olah Zovan menghadapi lawan yang kuat, levelnya sama. Zovan senang kontes kekuatan teritori. Kobaran api muncul sekeliling Zovan. Smash! Hentakan itu membuat teritori Frost Tiger langsung menghilang. Zovan bilang kalau ini terlalu mudah dan akan menjadikannya lebih sulit. Orang yang melihat Zovan meremehkannya karena dia tidak tahu bedanya tempat latihan Frost Tiger ini. Karena setiap level di sini intimidasinya sangat dahsyat. Kebanyakan orang yang pertama kali menantang level 2 tidak akan bisa bertahan lama.
Zovan tidak meningkatkan satu level, tapi dia langsung meningkatkan itu ke level 9. Itu membuat semua orang di sana tidak percaya dan kaget. Raging Bear juga kaget dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Teritori Frost Tiger mengaum. Terjadi keheningan di luar ruang latihan, melihat apa yang sedang terjadi pada Zovan. Zovan masih tenang menghadapi itu dan langsung mengaktifkan double teritori. Teritori Zovan berhadapan dengan teritori Frost Tiger dan keduanya seimbang. Penilaian semua orang berubah. Zovan yang mempunyai double teritori itu mendapatkan kekaguman dari mereka. Zhou Wu tidak menyangka dia punya double teritori dan pantas saja dia menantang level 9 secara langsung. Raging Bears bilang walaupun begitu dia mungkin tidak bisa melewati level 9 dari tempat latihan Frost Tiger. Bintang dan Lin Feng membela Zovan dan Raging Bear begitu keras kepala. Level 9 itu bukanlah batas kemampuannya. Kau akan mengetahuinya nanti. Dan kuharap kau masih punya kepercayaan diri untuk menantang Zovan nantinya. Frost Tiger level 9 retak, hancur karena double teritori Zovan yang sangat kuat. Zovan tidak menyangka sudah menyelesaikan ini. Dia merasa Frost Tiger teritori mengerikan, tapi tantangannya lebih mudah daripada Ice Bear dan Snow Wolf. Raja Tawon menjelaskan selama kekuatan teritorinya lebih kuat darinya, itu akan mudah untuk menghancurkannya. Wajar kalau Zovan menganggap level 9 itu mudah, karena double teritorinya sudah meningkat pesat. Zovan sudah melihat bagaimana Frost Tiger dan akan menaikkan ke level tertinggi, level 10. Level 10 ini sudah diaktifkan. Bingtan kembali kagum, level 10, level yang melampaui batas yang bisa dihadapi Intermediate War God. Raging Bear mulai merasakan kehebatan Zovan dan menyebutnya mengerikan. Lin Feng bertanya, gimana? Apa kau masih mau menantangnya? Zovan sudah mulai, dia dengan double teritorinya menantang Frost Tiger level 10. Sementara itu di ruang latihan lain, ranker nomor 1 Luoshi sudah keluar dan senang akhirnya dia bisa lulus dari level kesulitan 6 di Frost Tiger. Luoshi senang dengan ini jarak dari jenius lainnya akan melebar dan jenius nomor 1 di daftar Federasi Icefield hanya dirinya Luoshi. Tapi dia bingung kemana kerumunan orang yang biasanya setiap dia keluar banyak orang di luar untuk menyambutnya. Setelah itu dia melihat ruang latihan di sebelah. Di situ banyak sekali orang yang menonton. Di sana tertulis level kesulitan 10 lulus. Zovan ternyata sudah menyelesaikan level 10 Frost Tiger. Luoshi yang melihat itu sangat kaget dan tidak percaya ada orang yang bisa menyelesaikan level 10. Luoshi kaget saat merasakan gempa bumi di gua. Patung Ice Bear, Snow Wolf, dan Frost Tiger bersinar pada waktu yang bersamaan. Ruang pelatihan Ice God diaktifkan. Muncul sebuah bongkahan es di atas gunung. Pencipta rekor 3 ruang pelatihan utama. Zovan memiliki kualifikasi untuk pergi ke ruang pelatihan Ice God. Itu membuat mereka kaget dan tidak percaya ruang pelatihan Ice God itu benar-benar ada. Mereka akhirnya tahu cara mengaktifkannya dengan menyelesaikan 3 ruang pelatihan utama. Dan yang pertama membukanya adalah orang dari Cina. Zovan melihat ruang pelatihan itu yang ada di puncak gunung. Tapi tiba-tiba Zovan diteleportasi ke ruangan tersebut. Dia berada di depan ruang pelatihan Ice God. Tempatnya tidak berbeda dengan 3 tempat lainnya. Tapi kenapa tidak ada alat kontrol di sini? Saat itu, Zovan melihat ada siluet yang sangat dia kenali. Siluet senior dari altar Flaming Sword. Zovan yang melihat bertanya apakah itu senior dari altar. Tapi setelah dia menghindari serangan sosok itu, Zovan menyimpulkan ini bukanlah seniornya. Ini hanya tubuh energi seperti Ice Bear, Snow Wolf, dan Frost Tiger. Ilusi yang mirip dengan seniornya. Tapi pasti ada hubungan antara keduanya. Zovan akan menyelesaikan ujian ini sama seperti pelatihan Ice God lainnya. Zovan menyerang, tapi itu berhasil ditahan dengan mudah. Kekuatannya berbeda dengan senior di altar. Kalau melawan senior altar, Zovan paling hanya bisa menangkis serangannya.
Tapi saat ini Zovan bisa dengan mudah menyerang balik. Zovan bingung apa hanya segini saja. Ini lebih sulit dikit daripada 3 lainnya. Zovan bingung, suara itu menyebutkan kalau menyelesaikannya akan mendapatkan hartanya. Karena dia sudah lulus sekarang, kenapa tidak melihat harta itu? Sosok di depannya muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Dia bertanya apa ruang kultivasi Ice God diaktifkan. Aku ingin tahu sudah berapa lama sejak aktivasi terakhir. Sudah berapa tahun dan apakah dunia masih tetap damai? Zovan bertanya balik, apakah ini akhir dari tes? Apakah aku sudah dianggap lulus ujian? Sosok ini memuji Zovan yang bisa mengalahkan dirinya di usia 25 tahun dan bisa dianggap lulus ujian. Meski dirinya di usia 28 tahun baru mendapatkan kekuatan Star Power, itu adalah tahun di mana dunia mengalami malam Starfall. Zovan kaget, ilusi tadi tidak menggunakan Star Power, hanya manusia biasa. Zovan penasaran apa kekuatan powerhouse pertama sebelum malam Starfall sebanding dengan Intermediate War God. Apa itu mungkin tanpa Star Power? Ini adalah ilusi yang kutinggalkan. Aku tidak bisa menjelaskan situasinya dengan kata-kata. Ikuti aku. Zovan mengikuti sosok tersebut masuk ke sebuah portal. Dia bisa melihat kota Icefield sebelum malam Starfall. Zovan melihat ada pria yang berdiri melawan monster mengerikan, yang sepertinya itu adalah Ice Bear, Snow Wolf, dan Frost Tiger. Orang ini dengan mudah mengalahkan semua monster itu dengan kemampuan pedangnya. Beast di Icefield tidak sekuat kelihatannya, tapi ini adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Aku menggunakan Icefield sebagai tempat berlatih saat itu, sebagai rasa terima kasih pada warga karena menyediakan tempatku untuk berlatih. Aku membangun gunung Ice God di sana. Aku ingin membalas budi. Sosok ini membangun ini 2 tahun setelah dia mendapatkan Star Power. Saat itu dia berumur 30 tahun. Dia tahu akan menghadapi lawan yang menakutkan dan khawatir hartanya akan hilang. Jadi dia meninggalkan petunjuknya di sini. Hartaku ada di sana. Pemandangan di sana berubah menjadi kota terbakar yang hancur. Kota ini sangat mirip yang pernah ditemui Zovan di altar. Sepertinya senior altar itu pernah menjadi powerhouse pertama di dunia. Zovan mengaktifkan altar misterius di dalam kesadarannya dengan Leontin. Apakah ini harta yang ditinggalkan senior itu? Raja Tawon kagum tidak menyangka ada manusia sekuat ini. Sebelum malam bintang jatuh, Zovan harus mendapatkan hartanya. Widan juga setuju. Setelah itu Zovan kembali ke ruang pelatihan Ice God. Barusan dia hanya ditunjukkan lokasinya saja, dan sekarang Zovan perlu menuju ke lokasi kota itu untuk mencari kebenarannya. Zovan berhasil menyelesaikan latihan dan mendapatkan 200 poin start. Sementara itu di Federasi Icefield Departemen Komando tertinggi Federasi Icefield sudah menerima laporan bahwa Zovan membuat semua rekor baru dan mengaktifkan ruang kultivasi Ice God. Dia tidak percaya dan bertanya ke mereka semua yang ada di sana, apakah itu benar? Jenderal Zhong bilang semua itu benar. Saya tidak melebih-lebihkan faktanya. Raging Bear yang awalnya sombong sampai memuji Zovan. Luosi juga ranker nomor 1 yang awalnya menganggap dirinya hebat. Sekarang sadar ada orang yang lebih hebat lagi di luar sana. Bingtan menambahkan berkat Zovan yang mengaktifkan ruang kultivasi Ice God itu, ruangan itu tetap terbuka sepanjang waktu. Dan itu sangat bagus untuk warrior di sini, mempunyai satu tempat lagi untuk berkultivasi. Komandan tertinggi bilang akan lebih hebat lagi kalau seorang jenius seperti Zovan berada di Federasi Icefield. Mereka terdiam mendengar pernyataan itu. Komandan bertanya ke Jenderal Zhong, seberapa jauh jangkauan Zovan di masa depan? Apa dia mampu mengancam status 5 keluarga besar di ibu kota Kekaisaran Tiongkok? Jenderal Zhong bilang, Zovan bisa menjadi salah satu yang terbaik di negara apapun selama dia hidup. Dia memperkirakan Zovan akan mencapai level itu dalam kurang dari 10 tahun.
Komandan tertinggi memikirkan kalau itu benar, pencapaiannya tidak akan mungkin dilakukan oleh orang lain lagi. Mereka harus menarik Zovan secepat mungkin ke pihak mereka. Dia menyerahkan tugas itu ke Jenderal Zhong agar dia bisa menjalin persahabatan dengan Zovan. Jenderal Zhong memberi hormat menerima mandat tersebut. Saat itu HP komandan berbunyi. Dia mengangkatnya dan kaget mendengar panggilan tersebut. Dia mengatakan ada insiden kritis di Tiongkok. Dia memerintahkan Jenderal Zhong mengambil alih komando armada dan mengawal Zovan untuk pulang. Jenderal Zhong siap melaksanakan itu dan penasaran apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sementara itu jauh di dalam gua monster Laut Timur, dominator gua monster Laut Timur sedang santai di guanya. Saat itu ada satu manusia bodoh yang datang mendekati guanya. Dia sampai di depan sana dan melihat sosok dominator gua monster yang tertidur. Dia kesal harus berhutang nyawa dengan keluarga Seng, dan sekarang harus membayar itu kembali. Seng An ingin dia mengganggu tidur monster ini dan membangunkannya. Orang ini sudah melemparkan sesuatu cairan hitam ke dekat dominator. Cairan itu meledak membuat bau yang membangunkan dominator Laut Timur. Dia menyadari ada tikus yang menyelinap masuk ke gua monster miliknya. Orang ini mulai kabur dan melemparkan alat pencitraan. Kepala samping dominator panik saat kepala utama diganggu juga. Kepala utama berteriak, "Siapa yang berani membangunkanku?" Kepala utama ini punya luka silang di dahinya. Dia melihat alat pencitraan ciptaan manusia, dan itu menampilkan penjara terbang di mana ada Zohui yang masih hidup. Dia sangat marah. Kenapa Zohui masih hidup? Bukannya kerajaan manusia sudah mengeksekusi. Jadi semua itu bohong. Dominator Laut Timur sangat marah dan ingin membunuh Zohui sendiri kali ini. Dominator gua monster Laut Timur terbang, menyuruh para bawahannya mengikutinya dalam perang. Semua monster di gua monster mulai terbang mengikuti tuannya. Pembuat masalah ini melihat arah itu menuju ke penjara utara. Dia tidak peduli orang lain asalkan dia hidup. Tapi kebahagiaannya hanya terjadi sesaat. Ada monster yang menyadarinya dan langsung dibawa entah kemana. Sementara itu di penjara utara, Zohui bertemu dua rekannya. BTW maaf, aku lupa nama orang ini. Waktu aku cari namanya sangat sulit. Karena naskahku ini sudah 787 halaman. Pokoknya dia ini rekan Zohui saat masih di militer. Dia memuji Zovan yang sudah menjadi intermediate War God. Saat Zovan sudah advance War God, dia bisa mendapatkan family immunity dan bisa mengeluarkan Zohui. Zohui memuji anaknya itu yang sangat hebat. Jujur saja dia tidak sehebat Zovan. Kalau yang ini aku masih ingat namanya Sulan, yang pernah beberapa kali terlibat sama Zovan. Sulan sudah lama tidak mendengar Zovan dan sudah menjadi kuat saja. Saat itu terjadi getaran hebat. Zohui merasakan aura yang dia kenali. Itu dominator gua monster yang sudah sampai di sana dan mencari keberadaan Zohui. Dominator Laut Timur mulai menembakkan dua laser besar ke penjara terbang. Semua bawahan monsternya ikut mencoba menghancurkan perisai yang melindungi penjara terbang. Staf di sana panik. Kedatangan dominator gua monster sangat menakutkan. Dominator Laut Timur menyuruh Zohui keluar atau dia akan menghabisi semua orang di sini. Namanya ternyata Dong Quan. Makasih Zohui sudah menyebut namanya. Zohui berterima kasih ke Dong Quan sudah menjaganya sampai saat ini dan ini urusannya dan tidak ingin melibatkan temannya itu. Melihat aura Zohui, Dong Quan kaget karena Zohui membenarkannya. Dia sudah mencapai ranah War God. Zohui sudah keluar dari sana. Aku yang akan melawanmu. Ampuni mereka yang tidak bersalah. Sementara itu di kapal di mana Zovan sedang menuju kembali pulang ke Tiongkok. Dia memikirkan ayahnya yang diserang dominator Laut Timur. Jenderal Zhong bilang mereka hampir sampai. Dia bertanya, kemana Zovan akan pergi? Zovan malah langsung terbang. Kapalnya terlalu lambat. Aku akan pergi ke sana langsung.
Ayah, aku datang untuk menyelamatkanmu. Tunggu aku. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.